Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Jen Lamasika. I'm going to explain by material word order and inverted word order. Word order berarti urutan kata dalam suatu kalimat. Mayoritas kalimat dalam bahasa Inggris tersusun dengan pola SVO. SVO yaitu subject, verb, dan objek. S4 berarti verb kata kerja muncul setelah subjek dan objek muncul setelah verb. For example, Dina and her family love cats. Dina di sini sebagai subjek and love di sini sebagai verb. Dan objeknya yaitu cats. Dan itulah penjelasan mengenai materi tentang word order. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi inverted word order. Inverted word berarti verb muncul sebelum subjek, macam klausa atau kalimat yang mengalami inverted word antara lain. Yang pertama, conditional clause tanpa if. Yang kedua, relative sentence yang dimulai dengan negatif atau recessive word seperti not only, hardly, rarely, scarcely, never, atau really and no sooner. Yang ketiga yaitu WH. Pertanyaan yang diawali dengan WH. Contoh pertama dari conditional clause adalah yang pertama, where I am millionaire, I will donate my money to charity. Yang artinya, jika saya seorang milioner, saya akan mendonasikan uang saya untuk amal. Dan kita tambahkan if, maka kalimatnya seperti if were I millionaire, I will donate my money to charity. Itu contoh dari conditional clause. Dan yang kedua yaitu negatif atau relative word. Itu contohnya, no sooner did you left to restaurant dan your friend come. Tidak lama dari kamu meninggalkan restoran, temanmu datang. Keterangannya di sini itu no sooner and dan, yaitu relative conjunction. Dan contoh yang terakhir yaitu W question. Yang pertama itu what can I do for you? Artinya, apa yang dapat saya lakukan untukmu? What di sini sebagai objek, can sebagai verb, I sebagai subjek. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi word order dan inverted word order. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu penggunaan rumus word order dalam berbahasa Inggris biasanya diikuti dengan beberapa komponen pelengkapnya. Komponen pelengkap ini berfungsi untuk lebih menekankan makna dalam sebuah kalimat. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat dengan adanya penambahan komponen pelengkap yang digabungkan dengan rumus word order dalam berbahasa Inggris. Komponen yang pertama yaitu adalah determiner. Determiner digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan penambahan kata a, n, d, dan lain-lain. Contohnya yaitu she borrows a pen. Dia meminjam sebuah pena. Contoh yang kedua yaitu my mother takes an apple. Ibuku mengambil sebuah apel.
Contoh yang ketiga untuk memperjelas penjelasannya yaitu he sold the house. Dia menjual rumah. Baiklah, kita akan lanjutkan ke komponen yang kedua yaitu possessive. Possessive digunakan untuk lebih menerangkan kepemilikan. Contohnya yaitu he is my son. Dia adalah anak lelakiku. Contoh yang kedua yaitu your sister is visiting me. Kakak perempuanmu mengunjungiku. Contoh yang ketiga untuk lebih memperjelasnya lagi, their house looks great. Rumah mereka terlihat bagus. Mungkin itu sudah jelas, maka kita akan melanjutkannya ke komponen yang ketiga yaitu demonstratif. Demonstratif digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan menekankan keberadaan. Contohnya, this bag is mine. Tas ini adalah milikku. Contoh yang kedua, that clock is red. Jam itu berwarna merah. Contoh yang ketiga untuk lebih memperjelasnya lagi yaitu I borrow these books from Library City. Aku pinjam buku-buku itu dari perpustakaan kota. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang keempat yaitu kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan fungsi jumlah, plural atau singular. Contohnya yaitu she takes much sugar. Dia mengambil banyak gula. Contoh yang kedua yaitu many people can drive car. Banyak orang bisa mengendarai mobil. Contoh yang ketiga untuk lebih memperjelasnya lagi, so much time to know each other. Banyak waktu untuk mengenal satu sama lain. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang 8 jenis word order. Teman saya telah menjelaskan 4 jenis word order lainnya dan saya akan melanjutkan menjelaskan 4 word order lainnya. Yang kelima ada ordinatives. Ordinatives digunakan untuk lebih menerangkan kata benda dengan angka atau numeral. Kita bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama ada he has the second chance for final test. Artinya dia mendapatkan kesempatan kedua untuk tes akhir. Contoh kata ordinatives dalam kalimat ini adalah second chance, the second chance. Yang kedua, Tony bought 6 pensil. Tony membeli 7 pensil. Contoh kata ordinatives dalam kalimat kedua ini adalah 6 pensil. Selanjutnya ada classifier. Classifier digunakan untuk membentuk subjek dan objek agar mendapatkan fungsi sebagai kata sifat. Kita bisa lihat lagi contohnya di sini. Yang pertama ada he has a bad habit. Artinya dia memiliki satu kebiasaan buruk. Contoh kata classifier di kalimat ini adalah a bad habit. Contoh yang kedua, some Indonesian destination are famous in the world. Artinya beberapa tempat tujuan Indonesia terkenal di dunia. Contoh kata classifier dalam kalimat ini adalah some Indonesian destination. Selanjutnya ada epithet. Epithet digunakan untuk membentuk subjek dan objek mendapatkan fungsi khusus atau julukan. Kita bisa lihat lagi contohnya di sini. Yang pertama ada he is a great singer. Artinya dia seorang penyanyi yang hebat. Nah, contoh kalimat epithet contoh kata dalam kalimat ini adalah a great singer. Contoh yang kedua ada Sinta will be young mother in 2 weeks. Artinya Sinta akan menjadi ibu muda 2 minggu lagi. Contoh kata epithet dalam kalimat ini adalah a young mother. Selanjutnya ada hit word. Hit word merupakan kata utama atau pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya
Yang pertama ada di sini. This book will be the most went book in the year. Artinya buku ini akan menjadi buku yang paling dicari tahun ini. Contoh kata hit word dalam kalimat ini adalah the most wanted book. Contoh kata dalam kalimat itu saya ulangi adalah the most want. Contoh kalimat yang kedua adalah we have a long love story to remember. Artinya kita memiliki sebuah cerita cinta yang panjang untuk diingat. Nah, contoh kata hit word dalam kalimat ini adalah a long love story. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi word order. Dalam tata bahasa Inggris, word order digunakan sebagai metode penyusunan kata menjadi kalimat yang benar dan menghindari ambiguitas makna kata atau pada kalimat yang disusun. Dalam fungsi word order ada dua komplemen yang harus diperhatikan, yaitu order of argument dan sentence constituent. Order of argument. Argumen, ungkapan yang membantu melengkapi arti predikat yang disebutkan. Dalam word order, predikat sama dengan verb atau kata kerja. Rumus word order dalam bentuk sederhana adalah subject plus verb plus object atau subject plus predikat atau kata kerja plus objek. Selanjutnya, sentence constituent. Constituent adalah kata atau sekelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam struktur kalimat. Atau constituent bisa disebut juga bagian dari kalimat. Misalnya saja, bagian subjek dapat terdiri lebih dari satu kata, namun tetap menjadi satu constituent. Contohnya, the child who had been sleeping all day wake up. Meskipun terdengar sangat panjang, namun the child who had been sleeping all day tetap menjadi satu konstituen, yaitu berada pada posisi subjek. Sedangkan wake up yang berisi verb atau kata kerja berada pada posisi predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwasila Gobel. Saya dari kelompok 4, yang dimana kami membawakan materi word order. Nah, di sini tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai definisi dari word order itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari word order. Nah, jadi kita semua sama tahu bahwa setiap bahasa memiliki pola penyusunan kalimatnya sendiri. Nah, jika dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan SPOK, nah dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan word order. Nah, jenis-jenis dari word order itu sendiri, yang pertama ada word order in positive sentence, yang kedua word order in negative sentence, yang ketiga word order in subordinative clause, dan yang keempat adalah word order in questions. Nah, jadi yang pertama adalah word order in positive sentence. Nah, word order in positive sentence polanya cukup sederhana, yaitu hanya subject plus verb plus object. Contohnya, I can speak English. I sebagai subjek, can kata kerja atau verb, dan English adalah objek. Nah, contoh kedua yaitu she eats banana, yang dimana she sebagai subjek, eat sebagai verb, kata kerja yang ditambahkan s karena she merupakan orang ketiga tunggal, dan kemudian banana sebagai objek. Nah, yang kedua adalah word order in negative sentence. Nah, dalam negative sentence kita memerlukan auxiliary verb atau kata kerja bantu di dalam kalimatnya. Oke, jadi di sini saya mengambil contoh auxiliary will, yang dimana kalimatnya yaitu I will not tell you the story at school tomorrow, yang dimana I merupakan subjek, will merupakan auxiliary dan ditambah dengan not karena bentuk dari negatif,
Kemudian you adalah indirect object dan the story merupakan direct object, dan at school tomorrow merupakan kata keterangan atau more information. Dan yang ketiga adalah word order in subordinative clause. Nah, dalam bentuk subordinative clause ini word order sama bentuk dengan affirmative clause karena dia menggunakan conjunction atau kata kerja penghubung di kalimatnya. Nah, contohnya, because I will tell you the story at school tomorrow. Nah, di sini kita menggunakan conjunction because, dan seperti rumus dari word order yaitu ada subject, verb, dan object. Nah, jadi dalam kalimat tadi, because menjadi conjunction dan kemudian I merupakan subjek, will tell adalah verb, dan the story merupakan objek, dan at school tomorrow merupakan kata keterangan atau more information. Nah, yang keempat adalah word order in questions atau dalam bentuk pertanyaan. Nah, biasanya dalam bentuk pertanyaan ini kita meletakkan kata kerja bantu atau kata kerja utama sebelum subjek. Nah, contohnya, what would you like to tell me merupakan bentuk questions dari word order. Nah, jadi dalam kalimat tadi, what merupakan bentuk dari interrogatif, dan kemudian would merupakan kata kerja bantu yang di sini menjadi subjeknya adalah you, dan like to tell merupakan others verbs, kemudian me merupakan indirect object. Nah, jadi jika dalam kalimat kamu menanyakan si subjek, maka kamu tidak perlu menambahkan auxiliary verb pada kalimat tersebut. Contohnya, who asked you? Nah, dalam kalimat ini, who merupakan bentuk dari interrogatif, ask merupakan kata kerja, dan you merupakan objek. Jadi kamu bisa menyatakannya langsung tanpa perlu menambahkan kata kerja bantu tadi. Nah, jadi dalam bentuk pertanyaan atau bentuk interrogatif, kata tanya memiliki posisi di awal, yaitu dia menempati posisi si subjek itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ihsan Yunus, and I'm going to explain the last material about kind of word orders. As my friend has explained last time that about word order in positive sentence, word order in negative sentence, word order in subordinative clause, and the last is word order in question. And I'm going to explain about the last material about kind of word order, and that is position of time expressions. Baiklah, dalam position of time expressions kita akan membicarakan tentang position of adverb, penempatan kata keterangan, karena kata keterangan ini lebih mendominasi kepada expression, time expressions. Baiklah, bagian pertama dari position of adverb yaitu ada adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan yang menjelaskan atau menerangkan bagaimana suatu kejadian itu terjadi atau menerangkan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Untuk penempatannya, adverb of manner biasanya diletakkan pada akhir kalimat jika suatu kalimat itu memiliki objek. Namun jika kalimat itu tidak memiliki objek, maka penempatannya kita bisa menempatkannya pas setelah verb. Baiklah, untuk rumusnya ada subject, verb, object, dan adverb of manner. Contohnya, he drives the car carefully. He drives the car carefully. Bagaimana dengan contoh yang tidak ada objeknya? He drives carefully. Dia mengendarai dengan hati-hati. Yang pertama, dia mengendarai mobil dengan hati-hati. Yang kedua, yang tidak ada objeknya, dia mengendarai dengan hati-hati.
Oke, baiklah. Di sini sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ada adverb of place, yaitu kata keterangan yang menjelaskan atau menerangkan suatu tempat. Contohnya seperti ada here, behind, above, there, and etc. Dan untuk penempatannya itu sama dengan adverb of manner, di mana dia diletakkan pada akhir kalimat. Namun, dia akan diletakkan setelah verb jika tidak memiliki objek. Baiklah. Untuk rumusnya, seperti adverb of manner, itu subject, verb, object, dan adverb of place. Nah, contohnya, I see the book here. Aku melihat buku di sini. Bagaimana jika contoh yang tidak memiliki objek? I stay here. Aku tinggal di sini. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, the next material is about adverb of time. Kata keterangan yang menerangkan tentang waktu, seperti now, yesterday, or tomorrow, and others. And untuk penempatannya, biasanya adverb of time diletakkan pada akhir kalimat atau pas setelah objek. Namun, jika kita tidak memberikan penekanan pada waktunya, kita bisa menempatkannya pada awal kalimat. Nah, untuk contohnya, I will tell you the story tomorrow. Subject, verb, object, adverb of time. Nah, bagaimana contoh untuk yang jika waktunya kita tidak memberikan penekanan pada waktunya? Kita bisa memindahkannya ke depan. Hanya waktunya saja yang kita pindahkan ke awal kalimat. Tomorrow, I will tell you the story. Baiklah, sudah paham sampai sini? Nah, baiklah. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menerangkan tentang bagaimana suatu kejadian itu atau menerangkan sesering apa kejadian itu dilakukan atau hal itu dilakukan. Untuk penempatannya, adverb of frequency memiliki beberapa macam. Yang bagian pertama yaitu ada di dalam satu kalimat yang hanya mempunyai satu verb saja. Nah, untuk penempatannya ini, dia biasanya diletakkan di pertengahan kalimat, yaitu tepat setelah subjek dan dan di belakangnya verb. Nah, untuk rumusnya subjek, adverb, verb, dan object. Contohnya, Tom always goes to school by bus. Oke. Untuk yang kedua, bagian yang kedua, yaitu biasanya diletakkan setelah verb be. Nah, untuk rumusnya subject, verb, adverb, dan object. Contohnya, Jerry is often late. Baiklah. Untuk yang ketiga, dalam sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verb, yaitu ada dua verb, dan di mana dua verb ini ada di situ ada auxiliary verb. Ya. Dan untuk penempatannya ini diletakkan setelah bagian pertama dari verb, yaitu kata kerja bantu. Nah, di sini ada auxiliary. Untuk rumusnya itu ada subject, ada auxiliary verb atau be. Nah, ada yang setelahnya ada adverb dan kemudian verb main verb dan setelahnya itu object.
Untuk contohnya, I can never remember his name. Baiklah, untuk bagian terakhir, yaitu ketika kita menggunakannya untuk emphasis atau penekanan. Nah, untuk ketika kita menggunakan adverb of frequency untuk penekanan, kita meletakkannya pada awal kalimat. Namun, jika kita lupa meletakkannya pada awal kalimat, kita bisa memberikannya pada akhir kalimat. Oke, untuk contohnya, langsung saja ke contohnya, rumusnya. Adverb, subject, verb, dan object. Oke, contohnya, sometimes I go to school by bus. Oke, contoh untuk kita contoh ketika adverb of frequency ini kita berikan di akhir kalimat. I go to school by bus sometimes. Baiklah, untuk catatan, untuk kata always, itu kata ini tidak bisa diletakkan pada awal atau akhir kalimat. Namun, kata ini diletakkan di pertengahan kalimat. Contohnya, I always sleep in the school. Dan baiklah, sekian dari penjelasan kami kelompok 5. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Semoga video ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.